Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Hoirunisa, NIM 11930500049 dari kelas Ilmu Hukum B semester 6. Tugas membuat tutorial membuat surat gugatan ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyelesaian perkara perdata yang diampu oleh Pak Ahmad Jamaluddin SHMH. Langsung saja, dalam membuat surat gugatan ini, di awal kop dokumen ada logo dari firma hukumnya, karena dokumen gugatan yang saya buat ini adalah gugatan yang dibuat oleh advokat karena telah diberikan kuasa oleh penggugat. Nah, di sini ada logo dari firma hukumnya ya, Mazka Law Firm. Alamatnya ada di Jalan Puradinata nomor 7 Bandung. Nomor HP dan email dari law firmnya. Selanjutnya, di bagian pojok kanan atas itu ada tempat dan tanggal dibuatnya surat gugatan, yaitu di Bandung tanggal 28 Juni tahun 2022. Perihal dari gugatan ini adalah gugatan non-prestasi. Selanjutnya, kita masukkan juga kepada pengadilan mana gugatan ini akan didaftarkan, yaitu ke Pengadilan Negeri Balai Bandung. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A di Jalan Jaksa-Naranata nomor 1 Balai Endah, Kabupaten Bandung di Bandung. Nah, setelah memasukkan tempat dan tanggal serta perihal gugatan dan kepada pengadilan mana gugatan ini akan didaftarkan, selanjutnya itu masukkan identitas dari advokatnya. Di sini ada 3 advokat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, masukkan identitas dari advokatnya mulai dari nama, nomor induk kependudukan, pekerjaan, nomor induk advokat, masa berlaku kartu tanda advokat, dan alamatnya. Di sini namanya Hasna Herunisa SHMH, NIK 3209654321234, pekerjaan advokat, NIA 10.01234, masa berlaku KTA, sampai dengan 31 Desember 2022. Alamatnya di Jalan Puradinata nomor 7, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alamat ini adalah alamat kantor firma hukumnya, bukan alamat pribadi dari advokat tersebut. Selanjutnya, advokat yang kedua juga sama, identitasnya lengkap, ada nama, NIK, pekerjaan, NIA, masa berlaku KTA, dan alamat kantor. Dan yang ketiga juga sama ya, ada Edi, advokatnya, pekerjaan advokat, dan alamatnya di Jalan Puradinata juga. Setelah memasukkan identitas dari advokat, kita masukkan juga nama firma hukum dan juga alamat firma hukumnya, yaitu advokat pada kantor hukum Mazka Law Firm yang beralamat di Jalan Puradinata nomor 7 RT 10 RW 12 Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri, mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kita masukkan di sini identitas dari penggugatnya secara lengkap dan sesuai seperti di KTP. Mulai dari namanya ada Alata Sasmita, NIK, nomor induk kependudukannya 32098709564376623. Tempat tanggal lahirnya ada di Bandung, tanggal 1 bulan Mei tahun 1977, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, pendidikan sarjana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, dan alamatnya itu ada di Jalan Raya Banjaran nomor 87, RT 8 RW 10, Kecamatan Balai Endah, Kelurahan Andir, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut penggugat. Setelah memasukkan identitas dari penggugat, kita masukkan juga identitas tergugat yang lengkap juga. Nah, namanya tergugat ini adalah Romli Sudrajat. Ada NIK-nya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamatnya harus lengkap sesuai dengan KTP. Selanjutnya disebut tergugat. Nah, setelah memasukkan identitas dari advokat, alamat advokat, identitas penggugat, dan tergugat, kita masukkan juga mengenai tentang duduk perkaranya. Dari awal perkara sampai dengan akhir sehingga membuat penggugat itu mengajukan gugatan kepada tergugat.
Yang pertama ini bahwa penggugat telah melakukan kerjasama usaha rental mobil dengan tergugat berdasarkan surat perjanjian kerjasama usaha rental mobil tertanggal 1 Januari 2020 serta menyerahkan modal sebesar 1 miliar rupiah pada tergugat. Jadi awal mulanya ini penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kerjasama usaha rental mobil ya, dan modalnya itu 1 miliar pada tahun 2020. Kemudian, bahwa dalam perjanjian tersebut penggugat akan mendapatkan 50% dari total keuntungan yang didapat di luar modal setiap bulannya. Yang ketiga, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pemberian keuntungan oleh tergugat ini tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, di sini mulai ada masalahnya ya, mulai ada wan prestasi di sini karena tergugat ini tidak menjalankan prestasinya sebagaimana perjanjian di awal. Tergugat ini tidak membayarkan royalti sebesar 50% kepada penggugat setiap bulannya. Jadi pada akhirnya penggugat ini menemukan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Selanjutnya, bahwa sejak bulan Maret 2020 tergugat tidak memenuhi perjanjian tanpa alasan yang jelas, bahwa penggugat beberapa kali meminta tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tergugat tidak beritikat baik dalam menyelesaikan masalah ini. 6. Bahwa penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan teguran atau somasi kepada tergugat pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Namun, sampai saat gugatan ini diajukan, tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketujuh, bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat telah nyata-nyata adalah wan prestasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Selanjutnya kita masukkan juga isi dari pasal 1243 KUHP, itu yang menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, bahwa dengan demikian penggugat mengalami kerugian, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh penggugat dibebankan kepada tergugat. Selanjutnya kita menjelaskan mengenai kerugian yang diderita oleh penggugat ya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan ganti rugi ini terhadap tergugat baik material maupun imaterial. Kerugian material ini merupakan kerugian yang secara nyata diderita oleh penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Nah, di sini kerugian materialnya itu adalah modal dasar perjanjian usaha rental mobil yaitu sebesar 1 miliar rupiah dan keuntungan yang harus dibayarkan sebesar 1 miliar rupiah. Karena di awal tergugat ini tidak membayar royalti 50% setiap bulannya kepada penggugat, tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana dilakukan pada tahun 2020. Selanjutnya, kerugian imaterial. Kerugian imaterial ini merupakan kerugian yang diderita penggugat atas hilangnya suatu kesempatan atas kejadian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Nah, kerugian imaterialnya ini bahwa akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat secara imaterial dikarenakan penggugat tidak dapat fokus menjalankan usaha yang sebelumnya sudah direncanakan sedemikian rupa dengan perhitungan dan target, juga telah menghambat aktivitas usaha dan efektivitas waktu, serta secara psikologis penggugat mengalami tekanan batin, ketidaknyamanan dalam menjalankan usaha, sehingga tidak berlebihan apabila penggugat meminta ganti rugi sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada tergugat. Selanjutnya, bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat ini berharga, maka penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atau konservatoire beslag terhadap harta kekayaan tergugat berupa tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 10.22.22.05.1.02238 di Ranca Engang, RT 8 RW 12, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojongloa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat milik dari tergugat.
Sita jaminan ini adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan ini merupakan salah satu perlindungan bagi kreditur yang dijamin oleh undang-undang apabila debitur lalai dan tidak mampu melunasi utangnya. Jadi, sita jaminan ini penting ya agar gugatan penggugat ini berharga. Selanjutnya, kita jelaskan juga batasan-batasan dari barang yang diminta sita jaminkan oleh si penggugat gitu. Ada batasan-batasannya, ada yang sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Bahwa dengan dimohonkannya peletakan sita jaminan ini, tergugat dilarang untuk memindahtangankan, menjual, dan menghilangkan aset berupa tanah dan bangunan di Rancaengang, RT 8 RW 12, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojongloa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat milik tergugat dengan batas-batasnya. Ini sebelah utaranya ini berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Gang Haja Maimunah, sebelah timur berbatasan dengan Rumah Cahya, dan sebelah barat ini berbatasan dengan Rumah Topa. Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai batasan-batasan dari barang yang diminta sita jaminkan oleh penggugat, dijelaskan bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp1.000.000 per bulannya. Per harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakannya. Selanjutnya, bahwa cukup beralasan pula apabila penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada verzet, banding, atau kasasi dari tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung Kelas 1A Bandung, Kasukuo atau dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam menerima dan memutuskan sebagai berikut dalam pokok perkaranya. Ini ada primer dan gugatan subsidiar ya. Primer ini merupakan gugatan pokoknya. Kalau subsidiar ini merupakan pengganti apabila hak pokoknya itu tidak terjadi. Nah, dalam pokok perkara yang primer ini ada 3 ya gugatan pokoknya. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan wan prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, yaitu berupa kerugian material dan kerugian imaterial yang tadi dijelaskan di atas. Yaitu kerugian materialnya menyatakan bahwa penggugat berhak untuk 2 hal. Yang pertama, menerima ganti kerugian dari tergugat berupa modal dasar perjanjian usaha rental mobil sebesar Rp1 miliar. Yang kedua, menerima pembayaran keuntungan yang seharusnya diterima penggugat sebesar Rp1 miliar. Sedangkan untuk kerugian imaterialnya menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menerima pembayaran ganti kerugian imaterial akibat dari perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat sebesar Rp1.500.000.000. Nah, selanjutnya, gugatan pokok yang keempat adalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservatoire beslag terhadap harta kekayaan tergugat berupa tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 10.15.22.05.1.02238 di Rancaengang, RT 8 RW 12, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojongloa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas-batasnya disebutkan pula. Sebelah utara itu berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Gang Hajah Maimunah, sebelah timur berbatasan dengan Rumah Cahya, dan sebelah barat berbatasan dengan Rumah Topa. Dengan dimohonkannya peletakan sita jaminan ini, tergugat dilarang untuk memindahtangankan, menjual, dan menghilangkan aset tersebut di atas. Gugatan yang keenam, menghukum tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp1.000.000 per hari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Yang kedelapan, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding, atau kasasi dari tergugat. Yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. Itu adalah gugatan primer atau gugatan pokok. Selanjutnya ada gugatan subsidiar atau gugatan pengganti apabila hak pokoknya itu tidak terjadi.
Isinya adalah apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah diuraikan mulai dari identitas advokat, identitas penggugat, tergugat, serta terkait dengan pokok perkaranya, diakhiri dengan tanda tangan dan materai dari advokatnya. Hormat kami, kuasa hukum, ada Hasna Hairunisa SHMH, materai dan tanda tangan, Kartika Sari SHM Hum, materai dan tanda tangan, dan Edi SH ada materai dan tanda tangan. Sekian penjelasan tutorial bagaimana membuat surat gugatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.